Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Kita bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, pelukis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini menarik karena kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pengorganisasian pendamping desa sesuai dengan Permen Desa yang baru. Kenapa ini menarik? Karena ada beberapa hal yang cukup drastis di situ tentang posisi tenaga ahli yang kemarin ada beberapa, kemudian sekarang cukup dengan satu tenaga ahli, kemudian tentang bagaimana mungkin dalam rangka meningkatkan profesionalitas pendamping desa, mungkin pendamping lapangan desa yang posisinya sekarang jauh dari tempat tinggalnya dan seterusnya, untuk berpindah bagaimana dan seterusnya. Mungkin itu sedikit dari beberapa isu yang akan coba kita dengar penjelasan dari Kapus Datin kita. Dan juga ini menarik, ada secara aplikasi ini banyak yang teriak-teriak ini di 8 grup kita ini tanggal 1 tidak bisa memasukkan daily report yang di jam 6, jam 8 yang kemarin ada kegiatan nggak bisa masuk dan seterusnya. Mungkin nanti Gus Ivan bisa menginformasikan update-nya. Sisi yang lain, kalau bicara pengorganisasian pendamping desa ini, karena memang sekarang sudah langsung pendamping desa itu kontraktualnya dengan Kemendes, kemudian bagaimana nih ketika hubungannya dengan Pemda, termasuk juga kegiatan-kegiatan pendamping desa atau tenaga ahli yang lebih banyak diajak koordinasi dengan Pemda, ini harus bagaimana dalam proses dalam daily reportnya, karena kan ada 70% itu agenda kegiatan pendampingan atau pemberdayaan. Cukup banyak, dan buat saya ini menjadi menarik karena semakin banyak topik yang kita bisa diskusikan di sarapan SDGs. Tapi sepenuhnya kita akan mendengarkan dari Gus Ivan tentang bagaimana ini pengorganisasian pendamping desa sesuai dengan Kemendes yang baru nomor 40 tahun 2021. Selamat pagi, Gus. Halo. Selamat pagi, Gus Koco, kerabat desa. Selamat pagi. Pendamping desa. Silakan langsung, Gus, sambil menyapa Prof. Yayan. Terima kasih sudah bergabung dari awal. Silakan, Gus. Terima kasih, Gus Koco. Kerabat desa, terutama saat ini tenaga pendamping profesional (TPP).
Saya pernah diprotes di salah satu WA group. Kenapa selalu menyebut pendamping desa gitu. Seakan-akan tidak ada pendamping lokal desa. Jadi usulan dari WA group tenaga pendamping profesional, TPP. Anehnya itu pada hari yang sama, Gus Menteri juga mengusulkan kita sekarang pakai istilah tenaga pendamping profesional saja. Oh, berarti klop ini antara usulan PLD sama Gus Menteri gitu. Jadi kami sampaikan Jadi Bapak sama anaknya sudah satu pemikiran ini. Iya. Lanjut Gus. Ya, kemarin boleh dikatakan seharian Gus Menteri membicarakan soal pendampingan ini, ya, bersama Gus Malik juga. Ya. Jadi waktu kemarin makan siang bersama juga dibahas bagaimana proses hal-hal yang ditanyakan di pagi hari. Karena Gus Menteri mengetahui bahwa pagi hari kita itu yang menonton banyak dan hampir semuanya pendamping desa. Ya. Ada 2000-an. Kalau menurut laporan Gus Koco 1.900 di YouTube dan 250 di Zoom gitu. Nah, Gus Menteri menyampaikan banyak hal yang anehnya boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kemarin pagi itu, ya, itu yang dibahas oleh beliau, gitu, ya. Jadi sambil menyampaikan bahwa tiap pagi kemarin ada tamu dari UNDP yang kemudian beliau sampaikan 3 hal penting yang dikerjakan oleh beliau. Sebetulnya menurut saya sih pada akhirnya 4, tapi beliau sampaikan 3 hal penting, yaitu soal SDGs desa, kemudian soal BUMDes, dan soal meningkatkan kapasitas pendamping. Kemudian beliau sampaikan bahwa tiap pagi itu peningkatan kapasitas dilakukan, minimal ada 2.000 pendamping. Loh, kok kita nggak tahu lagi sebetulnya gitu. Karena beliau nggak tahu sendiri, ya boleh saja. Nah, beberapa hal yang penting kemarin yang disampaikan itu, terutama pertanyaan dari atas ke bawah, ada proses evaluasi kualitatif. Ya. Kemudian dari bawah ke atas bagaimana? Akhirnya beliau sampaikan ada tambahan 1 sub aplikasi untuk pendamping, untuk termasuk call center, kemudian kalau pendamping ingin melakukan relokasi, karena saat sekarang Gus Menteri menyampaikan relokasi itu bukan hukuman, jadi dia hanya boleh hanya ditujukan kepada pendamping yang membutuhkan, gitu. Ya, jadi arahnya seperti itu. Kemudian hal-hal lain, saya kira nanti pertanyaannya saya akan jawab sesuai yang kemarin Gus Menteri sudah memberikan kebijakan-kebijakan, gitu. Jadi karena sudah klop begitu, jadi saya kira ya kita akan pakai jawaban Gus Menteri nantinya, Gus Koco. Nah, untuk pagi hari ini satu hal yang berubah, ya, terutama adalah proses atau yang kita sebut sebagai struktur pendamping, ya, struktur pendampingan. Jadi ada sebetulnya kalau boleh dikatakan pola pikirnya Gus Menteri tentang pendampingan itu ada baiknya kita mencek bagaimana dulu almarhum Pak Sayogyo, Profesor Sayogyo, almarhum Pak Mubiarto, ya, Profesor Mubiarto, itu ketika pertama kali menyampaikan hal tentang pendampingan, ya, dari penyuluhan kemudian menjadi pendampingan. Kita pernah diskusikan di sarapan SDG Desa itu bahwa itu berkaitan antara lain terkait dengan visi dari Ki Hajar Dewantoro. Ya. Jadi kalau penyuluhan itu penyuluh selalu inovator. Makanya buku babonnya penyuluhan itu Diffusion Innovation. Jadi penyuluh selalu di depan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu
engarso sung tulodo itu. Jadi ada di depan dan memberikan teladan, yaitu inovasi-inovasi. Kemudian Pak Sayogyo dan Pak Mubiarto meletakkan penyuluh itu bersama-sama, ya, bersama-sama. Jadi bareng-bareng, makanya disebut mendampingi. Jadi ini sebetulnya ing madya mangun karso kalau filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya berdampingan itu membangun semangat, membangun karsa gitu. Jadi itu aspek yang penting. Makanya kemarin kami sampaikan dan Gus Menteri juga sampaikan, ini kita itu selalu liburan, istilah Gus Menteri gitu. Kami selalu hampir boleh dikatakan tidak ada hari tanpa bertemu beliau gitu. Karena kata beliau ini kita sedang liburan. Ciri-ciri liburan itu lebih banyak tertawa daripada merengut gitu. Jadi kalau di ruangan beliau itu memang semuanya dibuat menjadi menyenangkan gitu. Nah itu membangun karsa, membangun semangat itu memang harus begitu. Makanya kemarin kami sampaikan tidak mungkin kita bekerja mendampingi dengan merengut gitu, dengan nyinyir hal-hal yang negatif yang kebetulan Gus Koco menyampaikan selalu di dalam sarapan SDG Desa, ini adalah komunitas positif gitu. Kalaupun ada gelas yang isinya separuh, kita selalu melihatnya separuh yang terisi. Nah itu, jadi pendampingan itu seperti itu filosofinya. Dan itu masuk di dalam etika-etika profesi pendamping. Kemudian penting juga untuk melihat bagaimana kesamaan ya, antara Gus Menteri dengan ide dari Prof. Sayogyo dan Prof. Mubiarto. Yaitu kita harus ketemu banyak orang. Kita harus bekerja sama dengan banyak orang. Makanya Bapak Ibu kerabat desa pasti yang pernah mendalami desa paling tidak selama 20 tahun terakhir ya, itu bisa merasakan pada saat pendampingan untuk IDT, Impres Desa Tertinggal, itu seluruh warga dari lapisan terbawah sampai kepala desanya itu harus masuk dalam musyawarah desa. Jadi musyawarah desa itu intinya seluruh pihak harus ikut. Dan itu kemudian ditunjukkan oleh Gus Menteri dalam musyawarah desa, panduan musyawarah desa yang saat ini sebentar lagi akan disebarkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, bahwa musyawarah desa itu harus ada banyak unsur. Kita bandingkan dengan pendampingan di masa tahun 2000-an, sesuai dengan usulan dari donor waktu itu, yang namanya musyawarah desa itu harus khusus, seperti musyawarah khusus perempuan, musyawarah khusus petani, dan lapisan atas dianggap ngurusui begitu sehingga tidak boleh ikut. Nah itu bedanya. Jadi kalau Pak Sayogyo, Pak Mubiarto itu justru banyak pihak itu untuk menjalin komunikasi. Jadi komunikasi itu yang jadi sangat penting, dialog itu yang jadi sangat penting, dan tidak ada pretensi yang atas selalu akan mengkooptasi begitu, enggak. Tapi kita lihat di lapangan, karena ada juga yang atas itu, lapisan atas itu yang justru ingin memberdayakan lapisan bawah. Tanpa sudut pandang bahwa yang atas itu memberdayakan, ya kita tidak bisa menjadi pendamping. Wong kita ini lapisan atas ya. Pendamping itu hampir selalu lapisan atas di komunitas, karena paling tidak lulus SMA di antara para warga desa yang lulusannya SD, SMP, atau bahkan yang lulus sarjana, atau bahkan ada yang pendamping lokal desa ya, yang kuliah S3 meskipun tidak jadi lulus karena ada kebetulan ada masalah saja gitu, masalah pribadi. Tapi pendamping yang kemarin juga masuk di chat WA yang lulusan S2 itu sudah pasti lapisan atas di wilayah dampingannya. Makanya kalau tidak ada sudut pandang yang atas sekali kalau S2 ya.
yang atas memberdayakan itu sulit itu, Gus Koco. Ya. Dan itu penting untuk melihat struktur pendampingan kita. Jadi struktur pendampingan kita itu yang lebih atas, ya, pendamping di level pusat itu harus memberdayakan. Jadi tugasnya bukan mengontrol, bukan itu tugas utamanya, bukan mengontrol, membatasi apa-apa saja nggak boleh seperti yang 2 bulan terakhir ini sering masuk ke WA Gus Menteri, ya, melalui kami maksudnya. Itu bagaimana tidak boleh ini, tidak boleh itu, kemudian memilah antara Pusdatin dengan BPSDM itu bukan seperti itu. Yang dimaksud itu justru yang atas itu memberdayakan. Jadi itu yang menarik dari Gus Menteri. Kemudian beliau juga memahami di lapangan bahwa pendamping itu justru yang paling penting adalah dekat dengan wilayahnya, ya, dekat dengan warganya. Makanya satu perubahan penting di sini, Gus Koco, kerabat desa, tenaga profesional pendamping, itu adalah basisnya wilayah. Itu dari pusat itu. Jadi di pusat itu ada bidang-bidang, ya. Tapi bidang-bidang itu masuk ke dalam wilayah. Coba kita bandingkan, setahun yang lalu itu ada koordinator wilayah misalnya untuk Sumatera bagian utara, ya. Ada koordinator wilayah Sumatera bagian selatan, ada koordinator wilayah Jawa. Satu orang itu menjadi koordinator wilayah. Nah, mulai bulan ini, ya, mulai 28 Mei kemarin, itu semua bidang ada di satu wilayah. Jadi misalnya untuk Sumatera atau untuk beberapa provinsi di Sumatera begitu, maka ada 4 bidang ini, 5 bidang ini itu ada di sana. Artinya apa? Ada bidang yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Ada berkaitan dengan sumber daya manusia, ada bidang yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, ya. Ada bidang yang berkaitan dengan SDGs, bidang 3, ada bidang yang berkaitan dengan ekonomi lokal, bidang 4, ada bidang yang berkaitan dengan pengaduan dan masalah di lapangan, bidang 5. Jadi kalau dulu 1 orang itu menjadi koordinator wilayah, sekarang 5 bidang ini ada di satu wilayah. Jadi untuk mendampingi tenaga ahli provinsi, kemudian tenaga ahli kabupaten, pendamping desa dan pendamping lokal desa. Jadi itu perbedaan pertama. Jadi sampai di atas pun itu basisnya sudah wilayah. Jadi 5 bidang ini ada di wilayah Jawa. Kemudian 5 bidang ini ada di wilayah Kalimantan. Jadi rencananya ada 7 wilayah, meskipun itu tentu saja masih seperti biasa. Di detik-detik terakhir masih bisa berubah wilayahnya. Tapi bahwa berbasis wilayah untuk setiap bidang itu ada. Nah, artinya sorry Gus, artinya ya, bicara wilayah itu tidak bicara provinsi ya, tapi satuan ini. Ya. Atau bagaimana? Ya, karena membaginya kalau yang lalu adalah 7 wilayah, Gus Koco. Jadi Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Kepulauan Maluku, Papua, Sulawesi, seperti itu. Ya, jadi nanti karena jumlahnya ini sangat banyak, ini sudah menyusut separuhnya dari periode sebelumnya, sudah menyusut separuhnya, tapi jumlahnya sebetulnya masih banyak yang bisa dibagi. Karena kalau 7 kali 5 saja kan cuma 35. Jumlahnya saat ini 50 gitu. Jadi ada sisa yang bisa membuat wilayahnya lebih sempit lagi. Jadi seperti itu. Dan kemudian di provinsi juga tenaga ahli koordinator sama tenaga ahli provinsi. Jadi tidak ada lagi spesialisasi tenaga ahli untuk misalnya untuk MIS, ya, Management Information System. Tidak ada tenaga ahli spesialis untuk penanganan dan pengaduan masalah.
Nah, mengapa itu dilakukan? Karena kebutuhannya memang tidak spesialisasi. Jadi seperti disampaikan berkali-kali ada dalam berbagai diskusi itu, ada yang mengatakan MIS pendataan itu spesifik, itu keahliannya khusus. Ya, keahliannya khusus untuk menyusun aplikasi, untuk menyusun database dan sebagainya. Tapi semua proses yang sifatnya khusus itu diselenggarakan oleh kementerian. Jadi begitu Gus Koco yang kita sebut sebagai pengalihan berbagai tugas dari tenaga pendukung maupun tenaga pendamping itu sudah dialih tugaskan ke PNS. Jadi karena itu sifat dari tenaga pendukung kemudian tenaga pendamping profesional itu user dalam hal aplikasi, dalam hal database. Bagaimana dengan ada yang mengatakan spesialisasi khusus untuk pengaduan masalah. Kemudian setelah ditelusuri, tidak pernah kita menjadi pengacara dari desa yang sedang bermasalah. Jadi pendamping desa itu selalu masuk dalam konteks non-litigasi. Dan karena itu seluruh pendamping pada dasarnya bisa. Dan pendampingan untuk non-litigasi itu sangat mudah. Jadi karena itu tidak ada yang spesifik sampai sangat tidak bisa digantikan yang lain begitu. Makanya Gus Menteri menyampaikan pendampingan sekarang itu generalis. Dan apa keuntungan generalis? Keuntungan generalis itu pendamping bisa menampung sebanyak mungkin masalah dari desa. Dan kemudian apa konsekuensinya? Konsekuensi dari generalis itu pendamping harus punya jaringan kerja yang sangat banyak. Jadi misalnya ada kebutuhan seperti kemarin disampaikan dari sekitar Danau Toba, Bapak PMD Pak Harrison kemarin, misalnya kebutuhan untuk infrastruktur, ada kebutuhan untuk menyusun detail engineering design gitu. Nah itu prosesnya sekarang, yang ini tenaga pendamping profesional ini harus mulai menyiapkan diri. Prosesnya bukan kita mengerjakan. Kalau kita tidak bisa. Tetapi kita punya jaringan yang bisa mengerjakan itu. Dan itulah sebabnya misalnya Gus Prof Yoyon, kemudian Gus Koco, itu dan berbagai pihak dalam minggu depan atau minggu depannya lagi itu mulai mendiskusikan protokol teknologi tepat guna masuk desa. Jadi itu gunanya adalah supaya menyediakan bagi seluruh desa dan tentu saja bagi tenaga pendamping profesional itu siapa saja dan di mana saja yang bisa membantu untuk seluruh kebutuhan teknologi di desa. Kemudian nanti setidaknya selang 2 atau 3 minggu berikutnya, Kementerian Desa akan menyediakan protokol teknologi informasi masuk desa. Jadi disediakan berbagai jaringan yang kemudian tenaga pendamping profesional itu bisa mengakses jaringan tersebut jika dibutuhkan oleh desa. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi dari tenaga pendamping profesional yang bersifat generalis. Dan itu sudah disiapkan Gus Menteri konsekuensinya. Sejauh saya sejauh saya sering berkomunikasi dengan beliau itu sejak Desember 2019. Jadi soal yang kita sebut sekarang menjadi SK Menteri tentang pendampingan ini sudah beliau diskusikan berulang kali gitu sejak Desember 2019. Sehingga memang persiapannya banyak, meskipun masih ada yang harus disiapkan lebih lanjut, seperti biasa. Jadi di provinsi ada koordinator provinsi. Tugas koordinator provinsi ini, tugas tambahannya adalah terutama dia soal manajemen. Jadi yang tenaga ahli yang lain itu mengelola wilayah, misalnya Kabupaten A, Kabupaten B, gitu. Sementara koordinatornya itu tugas manajemen, membuat laporan bulanan, kalau sampai ada masalah yang bagian menulis suratnya,
surat untuk penentuan siapa yang menjadi tim untuk pengelola masalah seperti itu. Demikian juga di kabupaten, Gus Koco kerabat desa. Jadi di kabupaten ada koordinator yang memang untuk kepentingan manajerial. Tapi selebihnya itu langsung wilayah. Dan apa artinya langsung wilayah itu? Berarti langsung berhubungan dengan tenaga pendamping profesional di bawahnya. Dengan tenaga pendamping profesional di bawahnya itu harus selalu dibina dan ditingkatkan kualitasnya. Jadi tetap tujuan akhir kita ya itu yang P3K, atau minimal kalaupun P3K itu masih sulit karena ada komponen tes di dalamnya ya. Yang ini ada dua rancangan Gus Koco kerabat desa. Yang pertama, Gus Menteri menyampaikan usulan bahwa yang lulus tes P3K itu menjadi P3K ya. Tapi yang tidak lulus maka tetap sesuai dengan Kepmen ini tetap menjadi TPP secara honorer. Jadi tidak ada yang hilang gitu. Nah, ini keputusan nanti masih akan didiskusikan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara gitu, BKN. Jadi itu salah satu opsinya. Di samping opsi yang sudah lazim adalah yang tidak lulus tes kemudian ya sudah habis sebagai potensinya sebagai pendampingnya. Itu yang dihindari oleh Gus Menteri. Ya. Dan kemudian khusus untuk kabupaten, ya. Jadi tekanan ke depan itu akan lebih banyak ke kabupaten untuk koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi dengan provinsi itu harus langsung lekat dengan nasional. Ya. Kemudian kita mengetahui sejak dari Undang-Undang Desa itu peran yang sangat besar adalah pemerintah daerah di level kabupaten kota. Saat ini ada 434 kabupaten kota yang desa-desanya mendapatkan dana desa. Jadi 434 kabupaten kota inilah yang akan semakin dekat dengan Kementerian Desa. Tentu saja diwakili oleh pendamping di tingkat kabupaten. Salah satu contohnya adalah rancangan untuk menyusun perjanjian kerja bersama antara Kementerian Desa dengan masing-masing dari 434 kabupaten. Jadi yang kemarin Pak Harison menyampaikan sudah diambil pusat terus kabupaten bagaimana? Justru mulai ke depan ini akan sangat lebih dekat. Jadi misalnya Gus Menteri sudah meminta kepada Biro Perencanaan dan kepada BPSDM dan sudah dirancang bahwa perjanjian kerja bersama itu sebetulnya salah satu gunanya, misalnya salah satu gunanya itu bagaimana kalau ada kerjasama kabupaten dengan tenaga ahli di kabupaten, Pemda dengan tenaga ahli. Misalnya rakor, rapat koordinasi untuk penetapan APBDes. Penetapan APBDes itu membutuhkan peran kabupaten. Dan peran kabupaten itu sangat penting karena dana desa baru cair kalau APBDes-nya ditetapkan. Nah, suatu rakor rapat koordinasi di level kabupaten yang isinya kepala desa, kemudian para camat yang kadang-kadang diberi wewenang untuk memutuskan menetapkan APBDes, kemudian dinas PMD di kabupaten atau kota, atau mungkin dinas lain yang dibutuhkan. Nah, rakor itu sekarang sudah mulai ke depan sudah bisa dilakukan di level kabupaten. Dan itu gunanya sekali lagi mempercepat pencairan dana desa, yang artinya mempercepat pembangunan di desa, yang ujung-ujungnya mempercepat kesejahteraan warga desa. Demikian juga rapat koordinasi misalnya untuk menyusun atau menyusun draft surat bupati tentang ada SK atau peraturan bupati ya, draft peraturan bupati dan terutama lampirannya untuk membagikan dana desa di level kabupaten. Sebetulnya ini sudah kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Semester kedua
selalu ada pelatihan untuk menyusun lampiran peraturan bupati itu. Nah, Kementerian Desa akan menambah bahwa pendamping di level kabupaten bisa juga jika dibutuhkan adalah menambah adanya rapat bersama supaya itu lebih cepat diputuskan. Jadi gunanya sekali lagi kita lihat tahun depan ya, apakah itu punya efektivitas sehingga pencairan dana desa lebih cepat, misalnya di bulan Januari begitu, karena dananya sebetulnya sudah ada. Jadi ada perubahan struktur itu gunanya demikian. Jadi kemudian di kabupaten itu pendamping di level kabupaten, tenaga ahli di kabupaten itu lebih mudah membina pendamping di level kecamatan. Dan kemudian kalau di level kabupaten ini juga diketahui aspek-aspek strategisnya karena data, misalnya informasi, itu lebih mudah dicek di level kabupaten. Misalnya ada satu contoh bagaimana kebutuhan untuk melakukan pengecekan ketika dilakukan berjenjang ke provinsi, itu kemudian membutuhkan pergi menggunakan pesawat terbang karena melewati pulau untuk sampai ke kabupaten tertentu gitu. Nah, kabupaten tertentu itu sendiri bukan tanpa kesulitan. Ada satu kasus di mana masuk ke kementerian melalui Sapa Desa dan kemudian harus dicek ke desanya gitu. Antara kota kabupaten ke desa itu membutuhkan waktu 1 malam untuk jalan darat. Jadi meskipun begitu tetap lebih mudah daripada ke level provinsi. Makanya hampir semua urusan berkaitan dengan pendampingan ya, itu akan dimulai dari kabupaten kemudian langsung ke BPSDM. Tujuannya untuk mempercepat. Dan itu bukan berarti wewenang atau yang dikerjakan oleh misalnya provinsi berkurang atau pusat berkurang, tidak juga. Cuman waktu dan tenaga yang ada itu tidak lagi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya administratif, kecuali koordinatornya gitu, tapi untuk hal-hal yang sifatnya memang peningkatan kapasitas, baik itu kepada pendamping, kemudian kerjasama dengan Pemda, maupun peningkatan kapasitas warga desa. Kemudian untuk tingkat kecamatan, ini struktur yang baru itu membuat antara pendamping lokal desa dan pendamping desa itu pada satu grup, pada satu tim. Jadi juga sama, tidak ada lagi misalnya tenaga pendamping untuk pemberdayaan dan tenaga pendamping untuk infrastruktur sudah tidak ada lagi ya. Tapi tenaga yang ada adalah pendamping desa. Jadi tidak ada pendamping desa PDP, pendamping desa pemberdayaan, PDTI, pendamping desa untuk teknik infrastruktur, tapi semuanya adalah PD, pendamping desa di level kecamatan. Nah, gunanya adalah supaya menjadi satu tim. Itulah sebabnya Gus Menteri mewanti-wanti harus ada kode etik kerjasama antar pendamping, hubungan antar pendamping. Jadi itulah sebabnya, karena sekarang modelnya adalah tim. Jadi seperti biasa di dalam tim itu sangat dibutuhkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama, dan itu diharapkan akan punya efek kepada masyarakat. Sehingga lebih mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat karena terbiasa begitu. Lebih mudah untuk bekerja sama dengan masyarakat karena sudah terbiasa bekerja sama dalam tim. Jadi di kecamatan ada satu koordinator yang dipilih ya. Khusus untuk kecamatan itu boleh dipilih bersama-sama siapa yang cocok jadi koordinator. Tentu saja seperti biasa kalau memilih koordinator saja sulit begitu, maka ya bagian tenaga pendamping di atasnya yang akan memilihkan gitu. Makanya penting kita belajar berdemokrasi ya. Kalau diberi kesempatan, misalnya di kecamatan ada 2 pendamping desa ya, kemudian 1 jadi koordinator, yang 1 menjadi anggota gitu. Penting untuk kita bisa memutuskan sendiri gitu.
Karena kalau terbiasa diputuskan dari atas, nanti akan lebih sulit untuk melihat dinamika atau mengikuti dinamika di lapangan gitu. Jadi khusus untuk kecamatan bisa diputuskan bersama. Tapi untuk kabupaten sampai pusat, artinya kalau milik koordinatornya aja kesulitan, berarti teamworknya nggak berjalan. Iya, benar. Nah, ya betul. Nah, khusus yang kabupaten sampai pusat memang dipilih oleh BPSDM, ya. Karena ada kepentingan-kepentingan dengan pemerintah daerah. Jadi supaya memudahkan bagi pemerintah daerah dan kemudian memastikan bahwa pendamping di level di bawahnya itu selalu dibina. Untuk pendamping lokal desa, saya kira Gus Menteri sudah memastikan gitu bahwa pendamping lokal desa, pendamping desa itu memang perhatiannya yang utama. Kemarin sempat muncul pertanyaan di chat, bagaimana dengan promosi? Ya. Promosi itu kalau daily report-nya selalu bagus. Ya. Jadi yang kinerjanya, ya, yang evaluasi kinerjanya itu A dan B, maka dia memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Apakah memang ada rancangan promosi? Iya. Jadi di Peraturan Menteri Desa nomor 19 tahun 2020, makanya istilah dari pendamping itu adalah istilah-istilah yang sifatnya untuk bisa dipromosikan. Ya. Jadi memang sengaja bahwa pendamping itu istilahnya adalah istilah-istilah yang sifatnya itu fungsional. Misalnya contohnya tidak ada yang namanya tenaga ahli pendampingan masyarakat pusat gitu, tapi untuk fungsionalnya disebut sebagai tenaga supervisi madya, ya. Tenaga penyelia madya, tenaga pendamping penyelia madya. Kalau untuk provinsi, tenaga pendamping penyelia pratama. Mengapa pakai istilah-istilah itu? Itu istilah yang dulu diusulkan oleh Pak Sekjen Anwar waktu itu, karena beliau itu dosen di LAN juga, Lembaga Administrasi Negara, bahwa kalau ingin memastikan ada jenjang karir bagi pendamping, maka harus ada konsep tentang fungsional, ya, jabatan-jabatan fungsional bagi pendamping. Makanya di pusat itu madya, di provinsi itu pratama, ya. Kemudian ada tenaga mahir, tenaga terampil, seperti itu. Nah, demikian juga tadi pendamping lokal desa. Harapannya mulai tahun ini pun akan sangat banyak pendamping lokal desa yang bisa promosi ke pendamping desa. Jadi kalau ke depan, meskipun sekarang sudah ada rancangan, tapi masih berbentuk rancangan karena tergantung koordinasi bersama Bappenas dan Kemenkyu untuk pelaksanaan kegiatan itu. Tapi ke depan rekrutmen itu selalu rekrutmen pendamping lokal desa. Mengapa rekrutmennya pendamping lokal desa? Karena yang dikosongkan PLD, pendamping lokal desa di level desa. Jadi kalau ada kebutuhan pendamping desa, ya, maka yang akan dicari adalah promosi dari pendamping lokal desa ke pendamping desa. Ya, misalnya contohnya saat ini diketahui ada kebutuhan satu pendamping di level kabupaten. Itu sudah pasti bentuknya bukan rekrutmen baru, tapi promosi dari pendamping desa ke pendamping lokal desa. Ada paling tidak dideteksi oleh Bappenas dan Kemenkyu ada 800-an lokasi yang harus diisi, ya. Maka itu pasti lokasinya khusus untuk pendamping lokal desa. Karena kalau di sana sudah ada pendamping lokal desa tapi PD-nya kosong, maka itu yang mengisi pendamping lokal desa setempat. Dan memang ada kekhasan ini, Gus Koco. Gus Menteri menyampaikan bahwa kita khusus untuk pusat, ya, itu disebut bahwa yang mengisi boleh warga negara Indonesia di mana saja,
tapi dia tinggal di Jakarta. Ya, jadi dia harus tinggal di Jakarta. Yang provinsi. Yang pusat ya. Yang pusat, ya. Kalau yang provinsi itu sudah pasti KTP-nya harus KTP provinsi setempat. Jadi seperti itu. Kemudian yang kabupaten itu juga harus kabupaten setempat. Bagaimana dengan kecamatan? Rekrutmen ke depan, kalau ada rekrutmen ya, karena rekrutmen itu membutuhkan persiapan dan kesepakatan berbagai kementerian itu sebetulnya. Tapi sudah dipastikan di dalam keputusan menteri ini bahwa pendamping di kecamatan yang kita sebut sebagai PD, pendamping desa itu KTP-nya harus KTP di kecamatan tersebut. Atau KTP di kecamatan sekitarnya. Jadi seperti itu. Pendamping lokal desa itu bahkan lebih strict lagi adalah warga desa tersebut atau warga desa yang berbatasan dengan kebutuhan pendamping lokal desa. Jadi dibuat seperti itu bahwa kemarin memang ada pendamping lokal desa di A, ternyata dia bertugas di kecamatan yang lain yang jauh gitu, itu tidak diubah ya. Tapi oleh Gus Menteri diberikan jalan, yaitu jalan untuk relokasi. Nah, jalan relokasi itu harus diusulkan oleh pendamping. Jadi Gus Menteri menyampaikan relokasi itu bukan hukuman. Khawatirnya direlokasi ke tempat yang jauh, ke tempat yang itu karena ada tidak sukaan gitu. Sekarang tidak mungkin ada lagi seperti itu, karena relokasi itu adalah usulan dari pendamping. Ya. Jadi misalnya. Artinya kalau ada relokasi itu karena permintaan dari pendamping. Tidak akan pernah ada relokasi tanpa permintaan pendamping. Kira-kira gitu, Gus. Ya, benar, Gus. Jadi memang sempat muncul sinyalemen, ya, misalnya, lu kok tiba-tiba direlokasi, padahal dia bagus di situ. Sampai kepala desanya mengirim WA ke Sapa Desa. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu diperhatikan oleh Gus Menteri. Ya. Ini kepala desa itu ada yang mengirim WA, ini pendamping saya kok nggak pernah ada. Ya. Sampai kemarin ada yang ngirim gitu, tapi sebaliknya ada juga kepala desa yang mengatakan ini pendampingnya kami sudah klop, kenapa dia dipindah. Gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang diperhatikan Gus Menteri, yang WA-nya selalu kita jawab juga karena memang itu amanat gitu ya. Kalau sampai desa mengirim WA ke Sapa Desa berarti memang butuh gitu, sehingga harus dijawab oleh tim. Jadi seperti itu Gus Koco, dipastikan bahwa misalnya contohnya ada yang mengusulkan relokasi karena suaminya atau istrinya bertugas di sana gitu. Jadi itu oleh Gus Menteri disampaikan yaitu manusiawi, jangan sampai hal-hal seperti itu dipersulit gitu. Tapi jangan sampai kita justru mempersulit juga, misalnya merelokasi orang yang memang tidak di wilayahnya. Jadi aman untuk relokasi ke depan. Ya, jadi kalau sekarang masih ada yang mengatakan kami tugasnya masih jauh dari tempat kami, ya kondisinya saat ini seperti itu. Nah, bagaimana cara menyampaikan relokasi? Gus Menteri menyampaikan bahwa nanti ada dengan adanya kondisi yang terbaru selama 2 hari ini ya, dari hari Minggu ya, dari hari Minggu sampai ke kemarin itu Gus Menteri melihat berbagai WA yang masuk ke kementerian ya dari pendamping ini. Nah, itu Gus Menteri menyampaikan kita akan susun semuanya dalam satu aplikasi khusus untuk pendamping. Jadi untuk internal pendamping. Jadi perluasan dari aplikasi yang ada sekarang dari Daily Report ini itu aplikasi yang khusus di antara pendamping. Jadi sehingga memudahkan pendamping yang di dalam Kepmen ini yang ingin melakukan relokasi maka menyampaikan kepada BPSDM. BPSDM-nya itu kemana, di mana ya.
Sebetulnya paling mudah kepada kapusnya, tapi oleh Gus Menteri disampaikan kita buat nanti satu aplikasi yang memudahkan pendamping untuk menyampaikan ke atas. Ya. Kalau yang atas menyampaikan ke bawah jelas itu melalui daily report, tapi dari bawah menyampaikan ke atas itu ada satu aplikasi khusus sehingga langsung diterima oleh Menteri. Gitu. Jadi kalau istilah Gus Menteri bahwa sesuai Kepmen, ya, maka yang memutuskan itu selalu Menteri. Meskipun untuk hal-hal tertentu beliau bisa menyampaikan atau mengalihkan keputusan itu kepada pihak lain. Ya. Dalam hal ini BPSDM. Tapi pada dasarnya tetap beliau yang akan memutuskan. Jadi beliau menyampaikan misalnya sampai harus memutuskan usulan-usulan PLD itu tetap akan dilayani. Kalau memang itu khusus, gitu kan? Khusus misalnya, contohnya ada kebutuhan di Anambas dan Natuna. Ya. Kalau memang itu keputusannya harus dari Menteri, maka Menteri akan ikut memutuskan. Jadi itu satu tanda dan satu tanggung jawab beliau sebagai pihak yang paling atas. Yang kalau kita lihat dalam struktur ini, ya, itu pendamping langsung bertanggung jawab kepada Menteri Desa. Dan itu ditangani sepenuhnya. Begitu, Gus Koco, kerabat desa. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan struktur yang memang ada perubahan besar dan memang pasti dalam minggu-minggu ini ada peralihan lah untuk mencapai struktur ini. Tapi tujuan utama tetap bahwa harus ada tahun ini, ya, itu peningkatan profesionalitas pendamping yang kemudian dirasakan oleh warga desa dan pemerintah desa, yang kemudian saling memberikan efek positif baik kepada pendamping maupun kepada masyarakat desa. Ya. Begitu, Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya mencoba mencatat beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan. Satu, bahwa dengan penyebutan tenaga pendamping profesional, ini sepertinya memang mengarahkan kepada sosok pendamping ini adalah sosok seorang leader, artinya bukan seorang manajer. Artinya leader itu adalah dia harus tahu sedikit dari banyak hal. Artinya semua harus tahu, walaupun sedikit-sedikit, tapi semua harus tahu. Semua masalah, semua hal yang terkait dengan desa harus tahu, walaupun dia tidak tahu sangat dalam. Bahwa kemudian untuk menangani permasalahan itu lebih detail, itu kemudian dituntut seorang leader itu punya relasi yang luas. Sehingga ketika, oh ini ada masalah kayak gini, oh ini urusannya seperti ini, yang paling cocok menangani adalah si ini, karena punya data relasi yang luas atau data kemudian siapa-siapa yang menguasai, maka yang menguasai itulah yang kemudian diharapkan bisa membantu lebih dalam. Itu pemahaman saya. Kemudian yang kedua, dengan adanya pembidangan ini, saya nggak tahu apa secara kebetulan atau bagaimana. Kalau tadi disampaikan oleh Gus Ivan bahwa pembidangan itu ada 5, ini kayaknya bagian dari usulan yang kita sempat sampaikan ke Gus Hakim waktu itu tentang bagaimana penguatan kapasitas atau peningkatan kapasitas atau penambahan pengetahuan teman-teman. Ini kayaknya kalau 5 bidang tinggal diatur setiap bidang seminggu sekali, jadi Senin sampai Jumat nanti bidang ini bisa memberikan edukasi atau memberikan informasi-informasi sesuai bidang-bidangnya, karena saya juga melihat bahwa kewilayahan, artinya di satu wilayah tertentu itu nantinya kemudian akan ada tenaga sesuai dengan bidang-bidangnya. Ini yang saya tangkap. Kemudian yang menjadi menarik dari yang tadi disampaikan Gus Ivan adalah ini ada permen, ini ada struktur baru, ini akan ada begini, akan ada begini, akan ada begini. Pertanyaan yang pasti akan terlontar adalah ini kapan gitu.
ini akan segera akan dimulainya kapan kan gitu. Artinya akan dimulainya kapan itu adalah bahwa benar tidak akan ada kejadian relokasi tanpa permintaan. Karena saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu direlokasi. Nah, kalau kemudian tidak akan ada relokasi karena permintaan, maka ini efektif akan berlaku kapan. Kemudian ketika ada permintaan relokasi hanya bisa dilakukan karena permintaan, maka bisa jadikan kemudian perlu tahu juga nih cara mengajukan permintaannya seperti apa, alasan apa yang bisa disahkan atau dibenarkan untuk mengajukan permohonan relokasi. Umpama tadi sangat luar biasa menurut saya nilai humanistiknya, artinya ketika permohonan relokasi karena suami atau istrinya pindah tugas, ini kan bagian yang kemudian kita perlu menjaga keharmonisan rumah tangga, umpamanya seperti itu. Buat saya luar biasa, walaupun ya nasibnya kalau ternyata di lokasi itu juga sudah ada yang menempati dan seterusnya, kan berarti masuk dalam daftar tunggu kan gitu. Nah, kemudian Gus, ketika sarapan SDGs ini menjadi satu tambahan pengetahuan siapapun, karena ini terbuka, kita tayangkan di satelit, kita tayangkan di channel YouTube dan seterusnya. Kemudian tadi Gus Ivan juga menyampaikan bahwa kalau akan ada penambahan, maka penambahan itu pasti di PLD. Nah, kalau memang memungkinkan, bagian dari acara seperti ini dan kita memang juga menerbitkan semacam e-sertifikat dan seterusnya, siapa-siapa yang punya e-sertifikat mengikuti sarapan SDGs desa ini, ya mungkin bisa jadi satu catatan ini untuk kemudian menjadi prioritas untuk diterima menjadi PLD. Artinya ketika ada 800 PLD kosong nih dan seterusnya, pertanyaannya, ente mau jadi PLD, ente tahu apa tentang SDGs? Oh, saya punya daftar sekian ratus mengikuti acaranya Kapus Datin ini. Dari 107 yang dibikin sama Kapus Datin itu, saya punya sertifikatnya 50. Itu kalau saya bagian penerimaan udah merem aja. Ini kalau dapat 500 udah 50 e-sertifikat, udah dasar-dasarnya udah sangat kuat, sudah sangat paham. Jadi tinggal dilihat ijazahnya palsu apa enggak, udah gitu aja. Ini kalau saya, jadi bahwa menjadi pendamping lapangan desa itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kemudian secara tidak langsung proses sosialisasi atau pemahaman tentang SDGs akan menjadi lebih luas, karena mungkin mereka-mereka yang jagani, ini kalau ada penerimaan PLD di desa saya atau di desa tetangga ini lagi kosong, ini jadi wajib ini bangun pagi habis subuh nyeduh kopi, ya kan, sarapan sambil mengikuti sarapan SDGs. Kira-kira itu bagian yang bisa saya jadikan catatan catatan penting atau dari catatan-catatan acara kita kali ini. Banyak hal yang menurut saya ini menjadi penting untuk menjelaskan lebih detail nih, secara struktur supaya ada pemahaman, karena ada juga bagian-bagian yang menurut saya ini contoh kecil aja Gus, bahwa ketika Jakarta sudah menetapkan paperless, nggak ada kertas, kemudian semua digital. Tapi ternyata kita juga masih mendengar beberapa teman-teman itu masih dituntut untuk membuat laporan-laporan yang kemudian harus tertulis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang proses diseminasi menjadi tantangan yang luar biasa. Silakan Gus memberikan respon, dan setelah itu kita akan mendengar dari Prof. Yoyon, semoga masih ada di forum ini. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional. Terima kasih banyak. Jadi yang pertama sudah dibicarakan kemarin bersama Gus Malik dan Gus Menteri sambil makan siang, bahwa
paperless sudah pasti itu. Jadi sudah dipastikan tidak ada lagi selain laporan yang dari daily report itu ya, tinggal dikirim ke si pemberdayaan ya. Dan sebetulnya tanpa itu pun dari daily report sudah terkirim ke BPSDM. Jadi beberapa minggu lagi nanti yang daily reportnya di bawah 35 jam ya, itu pasti akan mendapat teguran BPSDM yang karena memang semuanya sudah ada, sudah disampaikan ke BPSDM ya. Dan apa namanya, tidak ada lagi LWK dan sebagainya, memang sudah tidak ada lagi. Jadi Gus Menteri menyampaikan kemarin, menegaskan bahwa jangan ada lagi hal-hal seperti itu kepada Gus Malik ya. Jadi nanti biar Gus Malik yang menindaklanjuti di lapangan gitu. Tapi intinya memang sudah tidak ada lagi. Justru yang dibutuhkan adalah laporan dari tenaga ahli di kabupaten kota. Kalau selama sebulan ini ya sampai tanggal 31 Mei itu ada yang meninggal, ada yang kemudian diangkat menjadi PNS, ada yang kemudian menjadi kepala desa dan sebagainya ya. Nah, itu yang perlu dilaporkan. Jadi seperti biasa Gus Koco, sebetulnya kita lebih membutuhkan label halal, label haram daripada halal ya. Karena kalau label halal itu kan, label haram yang sedikit. Artinya yang halal itu nggak perlu dilabeli, berarti kalau nggak ada label haramnya berarti ya. Jadi yang dibutuhkan itu, yang dibutuhkan adalah siapa-siapa yang rekeningnya tidak boleh dikirimi honor untuk bulan Mei, yaitu karena dia sudah meninggal, karena dia sudah menjadi PNS, menjadi kepala desa seperti itu, atau menjadi pengurus partai, pengurus harian ya, bukan pengurus lepas, khusus pengurus harian seperti itu. Kemudian artinya, sorry Gus, pengurus harian partai itu sampai di tingkat anak ranting, sampai di tingkat desa. Jadi mama di desa dia sebagai ketua sekretaris atau bendahara partai berarti nggak boleh. Iya, hanya untuk ya pengurus harian saja. Ya. Oke. Jadi intinya begini Gus Koco, kerabat desa, bahwa Gus Menteri juga memastikan menggunakan persis pemikiran Pak Sayogyo dan Pak Mubiarto. Ya. Di waktu itu di tahun 97 itu muncul satu buku tentang apa namanya keswadayaan masyarakat, dan yang menarik adalah lampirannya. Lampirannya dari LSM Bina Swadaya itu menyampaikan bahwa pendamping itu harus mandiri. Bagaimana mau memandirikan pihak lain kalau dia tidak mandiri. Makanya berbeda dengan model pendampingan di tahun 2000-an yang menggunakan donor, di mana pendamping tidak boleh kerja selain pendampingan begitu. Dan kemudian konsekuensinya pendamping dibayar terlalu tinggi ya gitu, dibandingkan dengan kerjanya maksudnya. Gus Menteri lebih mirip Pak Sayogyo dan Pak Mubiarto. Jadi pendamping saat ini contohnya pendamping lokal desa ya. Itu di dalam Kepmennya ada jelas itu berapa dapatnya sebulan. Pendamping lokal desa itu dapat sekitar 2,7 gitu rata-rata. Pendamping desa di kecamatan dapat 3, sekian ya rata-rata gitu. Nah itu Gus Menteri menyampaikan tidak masuk akal kalau mereka tidak bisa bekerja untuk menambah penghasilan, tapi dalam rangka menguatkan pendampingan. Jadi masih ingat seperti dulu almarhum pelukis Afandi ya. Pak Afandi itu melukis untuk bioskop ya, yang sebetulnya nggak terlalu dia sukai ya, melukis untuk bioskop itu. Tapi itu dalam rangka dapat uang untuk diberikan kepada istri beliau sebulan, dan sisanya untuk kemudian membuat lukisan yang khas Afandi. Ya. Jadi oleh Gus Menteri misalnya, makanya di dalam kode etik itu disebutkan, kemarin ada yang mengkritik bagaimana itu pendamping menjadi direktur BUMDes itu. Ya. Intinya adalah daily report. Kalau itu mengganggu daily report, menjadi pengurus BUMDes itu tidak boleh. Tapi menjadi pengurus BUMDes di desanya, desa wilayah dampingannya, itu tidak boleh. Karena itu ada konflik kepentingan nanti.
Tapi kalau dia menjadi pengurus BUMDes di luar wilayah dampingannya, itu boleh. Makanya kemarin ada pertanyaan, kalau kami ada di wilayahnya di kecamatan AB, tapi kemudian ada kecamatan CD yang ingin konsultasi dan sebagainya, boleh apa tidak? Ya boleh, ya boleh. Bahkan kemudian yang istilah Gus Menteri, kalau sampai dibutuhkan tenaganya gitu, sebagai tenaga yang kemarin presenter begitu, boleh. Tapi jangan di wilayahnya, karena itu akan muncul konflik kepentingan gitu. Jadi kalau konflik kepentingan itu nanti yang dirugikan adalah masyarakat desa di wilayahnya. Sama seperti di kementerian sekarang. Kalau kami menjadi narasumber begitu, ya, di dalam satu kementerian, ya tidak ada tambahan honor, karena itu tugas di antara kita. Karena kalau ada honor itu bisa ada arisan narasumber itu. Saya dibayar ke sana, nanti saya gantinya itu. Jadi kalau keluar kementerian boleh ada honor. Jadi seperti itu. Saya kira benar itu yang di chatting mengatakan ini kan belum ada UMR. Nah itu yang diperhatikan Gus Menteri. Ya. Kemudian kapan terlaksana Gus Koco? Kemarin sudah Gus Melek sudah ditugasi Gus Menteri, pasti akan terlaksana di bulan ini Gus Koco. Surat perintah tugas sesuai wilayah itu. Oke, Matur nuwun. Tanpa terasa waktu sudah di penghujung ini, saya melihat wajah-wajah yang di Zoom meeting ini serius semua memperhatikan. Cuma sayang memang Mas, ada beberapa pasti yang pengen disampaikan. Kita masih tetap bisa, ini hari Kamis masih, pekan ini masih ada hari Jumat besok, kita bisa lanjut untuk mendiskusikan itu, dan saya berikan ke Prof. Yayan untuk memberikan closing. Prof. Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ipan, Pak Koco dan Ibu sekalian, pertama saya mau protes dulu sama Gus Ipan itu. Prof. Mubiarto, Prof. Seyo itu sudah lewat itu. Ada pendapat yang baru yang saya selalu katakan itu, pendamping masyarakat itu jangan lupa di dalamnya itu sebagai pendidik masyarakat. Nah, jadi sebagai pendidik masyarakat itu jangan lupa itu. Pasti dari Profesor Ikip itu yang menyampaikan. Yang kedua, saya setuju tadi, segera wujudkan jabatan fungsional untuk pendamping masyarakat profesional itu. Mulai level utama atau dari bawah, mulai dari pertama sampai dengan yang utama ya segera. Karena di sana ada konsep yang sangat banyak, tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ipan. Yang kedua tentang pendidikan profesi, tentu saja ya. Gus Ipan dan kementerian sudah merancang diklat peningkatan capacity building ya untuk pendamping ya. Mungkin dalam waktu dekat akan segera terlaksana itu. Nah, bisa menjadi bagian dari satu universitas ya. Pendidikan profesi ya bisa menjadi bagian dari kementerian lewat diklat-diklat tadi itu dengan prinsip pengakuan pembelajaran lampau ya. Jadi Gus Koco, TV Desa ini bisa memberikan pelatihan dalam satu paket semacam mata kuliah, materi-materi umum untuk para pendamping ya dalam satu kebulatan semacam SKS ya supaya nanti pengakuannya mudah ya. Misalnya dibuat satu program diklat melalui TV Desa ini sebanyak 16 kali pertemuan, masing-masing 1-2 jam begitu, kemudian dirancang materinya, dan akhirnya ada sertifikat pengakuan bahwa sudah mengikuti ini untuk kompetensi ini. Ya. Di Gus Ipan sudah ada itu rumusan kompetensi berbasis KKNI itu. Kalau nggak salah di kementerian sudah ada itu. Jadi bisa ngambil dari situ sehingga kemudian teman-teman yang ikut pagi ini bisa mendapat satu bagian semacam 2 SKS ya dari materi yang umum. Contoh tadi yang Gus Koco sampaikan itu memang saat ini diperlukan itu adalah seorang pemimpin berkemampuan multidisiplin. Ya. Artinya apa? Kerja teamwork itu menjadi sangat penting. Nah, bagaimana nanti Gus Koco membuat satu program, bagaimana mengefektifkan teamwork ya. Dalam bahasa Gus Ipan dulu itu namanya dinamika kelompok gitu. Zaman dulu itu. Ya, jadi bagaimana tim itu terbangun ya
dan teman-teman bisa memiliki kompetensi itu antara lain untuk bekerja secara multidisiplin yang lewat pendidikan di perguruan tinggi atau lewat diklat yang di Kemendesa atau lewat TV Desa. Ini sangat bagus sekali Gus Koco yang dirancang menjadi beberapa kali pertemuan kayak kuliah di perguruan tinggi. Respon positif dari teman-teman saya kira sangat perlu untuk gagasan-gagasan baru yang akan segera direalisir tadi itu, ya. Dan itu menjadi bagian yang sangat penting dari yang misi capacity building, ya, para pendamping masyarakat profesional itu. Ya. Kami siap membantu di perguruan tinggi sebetulnya dengan pendidikan profesi, ya, dengan berbasis RPL tadi, ya, rekognisi pengalaman lampau, ya. Yang Gus Ipan sudah sangat hafal betul tentang itu, ya. Sehingga membangun desa dengan cara seperti ini akan jauh lebih efektif, ya. Saya kira komentar saya begitu, ya. Dan mohon Gus Ipan tuh yang pertama tadi itu hanya intermezzo saja lah, ya. Jangan sampai dimasukkan. Oke, Prof. Gus Koco, Bapak Ibu sekalian, Gus Ipan, terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Ini menjadi PR berikutnya kalau sudah sampai di fase yang tadi Prof Yayan sampaikan. Sebenarnya bagian yang dulu kami juga TV Desa memberikan dukungan itu adalah Akademi Desa 4.0. Jadi Akademi Desa 4.0 itu bagian yang mungkin saya udah agak lama ini tidak mendengar kabarnya, tapi sayup-sayup katanya juga sudah dimulai lagi, ya syukur alhamdulillah, walaupun mungkin saya tidak sempat diajak berdiskusi, tapi menurut saya ini sesuatu yang menjadi penting, menjadi menarik karena di salah satu chat tadi menanyakan tentang P3K atau apa itu tadi, apakah ada syarat pendidikan dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang kita bisa bantu sih, sehingga ketika bicara ada konsep promosi dan seterusnya, syarat-syarat pendidikan itu bisa digugurkan, dalam artian dimudahkan, karena ketika menjadi pendamping dalam 1 atau 2 tahun pendamping lapangan desa, mungkin tadinya cuma pendidikannya SMA, mengikuti beberapa program, akhirnya dalam 2 atau 3 tahun kemudian dia sudah bisa mendapatkan S1-nya, atau mungkin kalau 1 tahun itu ada di 4-nya dan seterusnya. Itu bagian dari para pakar yang sangat paham di dunia pendidikan. Saya hanya tahu kulit-kulitnya saja, dan saya tahu kalau memang harus ke sana atau harus membuat seperti itu, saya harus berhubungan dengan siapa. Jadi pelajaran almarhum bapak saya dulu adalah jadilah orang yang tahu banyak dari sedikit hal. Karena kalau kamu tahu banyak dari sedikit hal, maka kamu jelas tidak akan banyak tertipu atau tidak akan banyak kesulitan. Tapi ketika kemudian tahu banyak dari sedikit hal, pada hal-hal tertentu yang kamu butuh tahu lebih dalam, kamu bertemu dengan orang yang tahu banyak dari sedikit hal. Itu satu pesan yang dulu sempat saya dapatkan, sehingga kadang-kadang teman-teman kalau ngobrol sama saya, mau ngobrol politik ayo, mau ngobrol agama ayo, mau ngobrol pemberdayaan ayo, dan seterusnya, karena saya tahu sedikit-sedikitnya, tapi begitu sudah dalam ya harus lebih berhati-hati berbicara. Kira-kira itu yang bisa saya ambil kesimpulan. Luar biasa pagi ini kita mendapatkan pencerahan tentang struktur. Silakan. Sedikit aja. Karena muncul banyak di chat dan di YouTube, ya. Jadi ini salah satu isi dari SK itu adalah tentang gaji, ya, tentang gaji. Jadi tadi kalau saya menyebutkan 2,7 itu kebetulan di Aceh. Jadi ada yang mengkritik karena di saya cuma 2 juta. Ya memang ada yang 2 juta, ada yang sekian. Itu terbuka semua di sini, ya. Jadi tinggal dicek. Tapi intinya tetap janji Gus Menteri untuk menaikkan gaji dimulai dari pendamping lokal desa itu, kemudian ke pendamping desa gitu. Itu tetap akan dijalankan ini. Dan saya termasuk yang sering
kebetulan meskipun yang operator di lapangan tentu saja Kepala Biro Perencanaan gitu, tapi bahwa tahapan itu tetap jalan. Ya. Dan kita mengetahui ini Gus Koco, kerabat desa tenaga pendamping, itu rata-rata jam kerja di daily report kita itu turun dibandingkan bulan April ini, bulan Mei itu. Jadi rata-rata 162 jam per bulan. Ya. Tapi di bulan April itu lebih tinggi dari itu. Ya. Jadi itu boleh kita katakan menurut Biro Perencanaan akan mempengaruhi berapa tingginya tambahan honor yang memungkinkan. Karena Kementerian Keuangan akan menghitung dari jam kerja. Halo? Halo, rata-rata. Ya, tapi soal honor dan daily report ya. Oke. Daily report akan dipakai basis Kementerian Keuangan. Ya. Oke, terima kasih Gus Ivan. Jadi teman-teman pendamping profesional dipastikan bahwa profesor karena ada tambahan kata profesional, maka profesionalitas itu adalah penguasaan tentang pekerjaan dan mengapresiasi atas apa yang dikerjakan, itu kita bicara profesional. Dan kita mendapatkan kabar baik bahwa teman-teman di Kementerian Desa sangat paham betul itu, bahwa profesionalitas itu tidak hanya sekedar menuntut bekerja yang lebih bagus, tetapi juga menghargai atau mengapresiasi dengan lebih baik. Kira-kira itu yang mungkin menjadi closing kita. Jadi yakinlah, serius bekerja, pada akhirnya kalau ini tambah lagi salah satu catatan dari almarhum bapak saya, kalau bekerja itu yang penting di bahasa Jawa itu golek jeneng. Nek wis untuk jeneng jenangi melu dhewe. Jadi yang penting dalam bekerja itu menunjukkan karya, maka harga itu akan ada dengan sendirinya. Karena ketika karya-karya kita terlihat, maka harga itu akan menyesuaikan dengan karya yang sudah kita kerjakan. Sampai di sini kerabat desa pendamping profesional, kita akan bertemu setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 dalam acara yang diasuh langsung oleh Kapus Datin kita, Sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holubis kentul baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.